Halo Sobat GAN, salam pembinaan. Minggu ini kita memasuki pada minggu ke-7 pelaksanaan GAN PSF League usia 14 tahun 2022. Hasil pertandingan bisa Anda simak dan komentar-komentar dari pelatih dan pemain cukup beragam dalam minggu ke-7 ini. Silahkan Anda simak pada video berikut ini. Salam pembinaan. Alhamdulillah di partai yang pekan ke-7 kita butuh poin 3 untuk mengamankan posisi di semifinal. Alhamdulillah berjalan lancar walaupun kita bawa pemain nggak sedikit, 19. Artinya rotasi pemain yang hadir harus kita mainkan. Alhamdulillah berjalan baik skema. Ya, kita merotasi aja kondisi kekuatan tim kita di tengah. Kita arahkan ke belakang untuk adik-adiknya bisa bermain. Khusus masih mereka terlalu lambat, memang kondisi lapangan yang becek, mereka terlalu lambat di tengah, jadi suplai bola ke wing kiri dan wing kanan agak lambat. Harusnya kan di lapangannya agak kering di kiri kan, ya, kiri kanan. Lebih cepat diumpan ke daerah yang kering, otomatis perjalanan bola lebih lancar. Partai sisa saya akan memaksimalkan jumlah pemain yang ada untuk dimainkan, karena selama ini kan jumlah bertandingnya jamnya dia itu sedikit berbeda antara pemain utama dan pemain pengganti. Insya Allah di 2 partai sisa kita akan maksimalkan, karena kita hanya butuh 3 poin tadi membandingkan KPL 18. Ya. Otomatis peringkat ketiga atau keempat kita sudah raih. Oke. Terima kasih Coach. Oke, terima kasih. Ya, puji Tuhan hari ini tim kami Yuda Adianto diberikan kemenangan dengan 1-0. Dan pada babak pertama tadi kita mengalami kesulitan untuk cetak gol karena kondisi lapangan juga yang becek. Instruksi yang diberikan coach sih jangan terlalu banyak pegang bola dan kalau ada teman kosong kasih. Nah itu menurut Joshua berjalan dengan baik? Berjalan hari Sangat ini. berjalan. Sepertinya yang perlu difokuskan adalah bagian finishingnya. Finishingnya kami tadi banyak peluang, namun ya miss. Oke tuh. Ada beberapa peluang tadi menurut? Mungkin ada sekitar 5 atau 4. Oke. Terima kasih Joshua. Tadinya berjalan imbang ya, cuma anak-anak kecolongan yang sakit. Dia bisa dapat peluang gol. Cuma anak-anak tadi bagus itu nggak jalan, bilang sendiri. Ya, kita banyak cari sapu ya, lapangan memang berat, kita coba, cuma nggak jalan tadi. Kita kalau bisa maksimalkan mengambil poin ya, kita perbaiki lagi nanti yang ini persiapan di depan. Oke. Terima kasih Coach, sukses. Tadi masih belum maksimal karena coach mau instruksi bola bawah, ball position nggak bisa karena lapangan, jadi main long dan kecolongan. Mungkin untuk finishing untuk kedepannya masih kurang, sulit. Ya, support dari mana yang menurut Anda kurang dari pertandingan? Mungkin dari sayapnya, nomor 7 sama 11-nya kurang kayak crossing, memberikan umpan-umpannya masih kurang. Latih mental, chemistry juga masih belum nyatu, sama finishing sih. Oke. Finishing akhir. Oke, terima kasih Dek. Ya,
Tadi memang saya sedikit ada kelengahan di lini pertahanan, mungkin tadi miskomunikasi antar pemain. Tadi terjadi di menit-menit awal. Yang jelas kami sangat bangga dengan siswa kami atau anak didik kami. Mereka bermain all out. Buat kami hari ini bukan kalah, tapi memang kedepannya akan lebih baik untuk mencoba terus mencari terus mengkoreksi dari kekurangan-kekurangan poin yang tadi, Pak. Tadi saya briefing dengan Coach Fadlan juga, kita komunikasi dengan asisten, kita sedikit ada perubahan, terutama di bagian gelandang. Kita lebih rapat, Pak, untuk serangan dan kembali counter attack, menyerang. Alhamdulillah di babak kedua sudah banyak perubahan dan kita lihat intensitas pemain kita juga mulai membaik, kerjasama timnya udah oke. Penguasaan bolanya juga bagus, organisasi timnya juga sudah mulai terbentuk. Kelihatan, Pak, teamworknya sudah kelihatan oke, dan akhirnya timbul ada serangan. Dan hampir-hampir banyak peluang yang terjadi gol, tapi memang Dewa Fortuna belum memungkinkan buat kita, Pak. Ya, tadi ada beberapa, ya mungkin buat saya tadi memang ada satu orang atau dua yang mungkin membantu serangan, terutama tadi serangan. Tadi ada wing kiri, ada siswa kami, luar biasa dia punya speed hari ini. Dan tadi memang banyak peluang, asisnya dia juga banyak. Itu yang saya bilang tadi, sudah mulai terprogram dengan baik, Pak, instruksi saya. Saya bilang kalau memang ada kesempatan, kamu berani untuk mengolah bola untuk ke depan gitu loh, Pak, untuk supply bola atau shoot. Itu rata-rata di 2000, ada yang 2009, Pak. Yang masih mungkin notabene masih bisa ke depan lebih baik lagi, Pak. Oke, kalau saya lihat ada ya, Pak, ada beberapa poin mungkin dia mungkin punya support lah ya, Pak, punya misi, masing-masing coach kan punya misi seperti ini. Kita lihat memang ada beberapa lini. Saya lihat ada di pertahanan, Pak, saya lihat memang cukup rapih. Dan saya lihat penjaga gawang pun saya lihat memang lebih apa ya, reaktifnya juga bagus, reaksinya juga bagus, seperti itu. Sampai tadi pun kita komunikasi dengan pelatihnya, pelatih lawan, dia bilang sangat luar biasa kita hari ini bermain, Pak. Saya bilang, ya kita juga sempat berjabat tangan, kita juga seru, dia bilang, karena saling menyerang gitu loh, Pak, saling bertahan juga kita ada, saling menyerang juga, seperti itu, Pak. Ya, pastinya kita akan fokus dalam hal pertahanan ya, Pak, ya. Terus kedua nanti kita finishing touch-nya kita betulin, karena memang pastinya kita butuh poin ya, Pak. Karena saya terus evaluasi ke depannya, jangan sampai kita tertinggal dengan poin tim-tim yang lain, Pak, seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Cukup seru, cuacanya juga mendukung ya kan, terus banyak ya, cuman tadi wasit lebih ke arah menyerang dan bertahannya juga harus rapat lagi. Jalan, pas menyerang juga jalan, namun pas di tengah-tengahnya kosong. Lebih latihan lagi di area tengah, lebih diisi lagi. Oke, terima kasih. Hasilnya yang kita harapkan, tapi secara permainan di babak kedua kita jauh menurun. Mungkin karena dari kondisi lapangannya juga ya, lapangan udah beberapa hari tergenang air, terus anak-anak juga latihannya mereka di bawah hujan, terus panas, hujan panas, mungkin kondisi juga lagi nggak begitu bagus. Tapi alhamdulillah kita masih bisa memenangkan pertandingan kali ini. Nggak ada, cuman tadi saya mastiin aja anak-anak mainnya enjoy, mainnya happy, nggak usah mikir menang kalah. Tapi saya pesanin harus kerja keras, jangan mudah dilewatin, jangan terpancing emosi, itu aja sih, Pak.
Seperti yang minggu lalu udah saya kasih tahu ya, kita mungkin nanti ada rotasi karena kita kan juga semuanya harus memiliki kesempatan yang sama karena kita SSB ya. Jadi semua pemain harus merasakan atmosfernya GAN. Mungkin nanti ada beberapa yang dirotasi pemainnya. Oke. Mudah-mudahan ya dari poin kita udah agak cukup jauh, tapi saya tekanin lagi sama anak-anak bahwa di atas bukan berarti kita harus lengah, karena sisa 2 pertandingan ini pasti lawan akan berusaha mati-matian untuk mengalahkan kita. Jadi kita tetap sesuai dengan program yang ada, kita latihan seminggu 3 kali, terus ketika belum bertanding kita ada analisis lawan sedikit, habis itu kita game plan-nya nanti kita akan buat. Lawan cukup rapi ya, mereka posturnya juga lumayan bagus. Ada pemainnya yang lumayan cepat tadi, hampir-hampir tadi kita kecolongan di menit-menit akhir. Jadi secara kualitas mereka bagus ya Pak. Oke. Terima kasih Coach. Terima kasih. Alhamdulillah cukup bagus. Semoga kedepannya lebih baik dan bek kanannya lebih baik juga. Tadi aliran golnya dari mana tadi? Dari sundulan. Press lawan, jangan sampai ketinggalan bola. Ya, gitu. Latihannya serius. Semoga pertandingan besoknya lebih baik daripada yang ini. Oke, terima kasih. Pertandingan tadi alhamdulillah anak-anak performnya lagi naik. Ya, kebetulan memang kita lagi fokus untuk pertandingan berikutnya kepada GAN. Anak-anak maksimal. Kebetulan memang dari anak-anak sendiri, tim inti itu udah mulai pulih dari cederanya. Dari instruksi itu dari gelandang, seperti nomor 7 Jian, terus dari back juga sayap Alvin, itu Aryan ya, cukup dominan lah di lapangan. Alhamdulillah itu berjalan semua, sehingga kan maksimal itu. Maksimal hasilnya. Insya Allah pertandingan berikutnya ya kita targetnya ya menang terus. Walaupun sementara peluang kita sangat sedikit ya. Karena ada 2 kali WO, 2 kali kita tanding kalah. Jadi artinya tetap ingin memaksimalkan 2 pertandingan terakhir supaya anak-anak dapat kesempatan yang lebih banyak dan tahun depan mempersiapkan lebih bagus lagi. Iya, insya Allah. Oke, terima kasih Coach. Terima kasih. Ya cukup bagus, hasilnya juga memuaskan. Ya main pede aja, percaya diri. Ya main enjoy aja senikmatnya. Ozan. Ozan. Iya. Apa dia yang paling Alvin ingat dia bermain tadi? Ya tadi larinya juga dia kencang, syutingnya juga bagus. Ya udah. Ya semoga dapat hasil yang memuaskan lagi. Oke, terima kasih ya. Luar biasa hari ini, walaupun kita kalah, tapi anak-anak saya masih mau bermain secara build up dari bawah, karena emang kita tujuan pembinaan. Dengan event ini kita juga memberi kesempatan buat pemain-pemain yang terlibat di SSB Mutiara Gemilang. Kita eksplor kemampuan dia. Kita bukan cari menang ataupun kalah, paling nggak kesempatan bertanding mereka dapat dan lebih banyak, itu aja.
Lawan memang bagus. Instruksi saya selalu saya bilang ke anak-anak mainnya nothing tulus. Jadi bermain selalu kita build up dari bawah, bangun serangan dari bawah. Memang permasalahan kita rata-rata nih anak masih baru, jadinya baru di SSB. Tapi kita selalu mau ngasih kesempatan mereka untuk bermain, itu aja. Tadi bisa diterjemahkan di posisi nomor 9, terus nomor 11, terus nomor 6. Memang mereka rata-rata lumayan bagus lah dibanding teman-teman yang lain karena mereka udah lama. Jadi mereka lebih paham aja. Dan alhamdulillah dengan keberadaan mereka sedikitnya memotivasi teman-temannya yang lain. Sisa 2 pertandingan, saya akan mengejar poin. Mudah-mudahan kita bisa kejar poin dan mudah-mudahan bisa lolos di 4 besar. Oke, terima kasih Kak. Ya. Sahabat saya ya biasa aja sih menurut saya. Berjuang sih, harus benar-benar berjuang buat mencetak gol. Instruksinya adalah ngotot, bermainnya ngotot. Ya. Nah, menurut Adik itu jalan nggak tadi instruksi pelatih? Lumayan agak sedikit jalan sih. Kelemahannya sih ya udah capek, mulai capek, sedikit capek. Kelelahan. Oke, terima kasih Dik. Untuk analisa saya masih banyak kekurangan dalam segi kombinasi play dan finishing dan sama intelijensi anak-anak untuk memindahkan suatu permainan yang sudah penuh, pindahkan suatu switching play. Untuk yang daerah yang kosong masih belum berjalan dan mereka masih terbawa situasional permainan lawan gitu aja. Kemungkinan untuk kedepannya kita akan lebih intens lagi untuk kita di switch play untuk mereka biar bisa pindahkan permainan dan untuk lebih memahamin situasional di lapangan, kapan saatnya main cepat dan kapan saatnya main pelan, begitu aja. Kemungkinan mereka lebih mengandalkan bola-bola direct untuk bola-bola lari, makanya mereka lebih mengandalkan bola-bola long ball. Ya, kita sudah antisipasi dari pemain-pemain belakang kita untuk lebih berhati-hati dalam mengatasi bola-bola long ball itu. Selalu drop dan setiap ada bola-bola second ball harus ada pemain-pemain nomor 6 atau 8 dan 10 kita untuk lebih mendapatkan bola untuk kita mainkan lagi. Kemungkinan yang akan saya maksimalnya untuk lebih kita memaksimalkan suatu peluang untuk kita lebih intens lagi dan lebih kita matangkan di kombinasi play dan service. Mungkin kan karena kita kalau sama-sama tim yang sama-sama kuat, ya siapa yang dia lebih siap dalam menghadapi servis dan siap dibikin servisnya, kemungkinan ya itulah pemenang dalam sepak bola dan dia yang akan lebih siap. Itu aja. Oke, siap. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak. Cukup puas dengan hasil yang kami dapat, cuman harus ditingkatkan lagi. Finishing. Ya. Selain itu? Komunikasi aja. Komunikasi.
3 poin sih. 3 poin. Cari 3 poin. Dari sisi permainan ada yang ditugaskan khusus? Compact. Compact. Yeah. Compact defense atau penyerang itu. Yeah. Oke. Terima kasih, Dek. Ya, terima kasih. Pertandingan yang luar biasa, mungkin jadi pengalaman yang berharga juga buat kami, dan yang pasti selamat untuk tim PSF yang tadi memenangkan pertandingan. Mungkin instruksi ada tadi, saya coba main sabar, bilang ke tim coba main sabar dulu, kita tunggu, dan tapi berantakan karena banyak yang kram tadi. Banyak faktor, mungkin karena latihan juga, terkendala latihan yang jarang juga, jadi kayak gini. Kalau kita merasa tadi anak-anak ini mainnya nggak lepas, lawan juga main bagus, pressing, akhirnya banyak yang kram tadi. Mungkin selalu kita evaluasi supaya kedepannya ada perubahan, kan, supaya anaknya ini banyak pengalaman juga. Oke. Jadi artinya untuk memberikan pengalaman tanding kepada anak-anak dimaksimalkan di 2 pertandingan terakhir. Iya. Oke. Terima kasih, Coach. Menurut saya hasil pertandingan tadi kurang maksimal. Soalnya mungkin pada ngedrop atau capek. Instruksi khusus sih sebelum pertandingan, ya bermain lebih bagus saja biar mungkin kurang latihan sih, Pak. Kurang latihan ya? Iya. Jadi selama sebelum pertandingan ini tidak ada latihan sama sekali? Ada, cuman karena cuaca lapangan jadi kurang maksimal, nggak bisa dipakai. Dari permainan transisi sih, dari menyerang ke bertahan, bertahan ke menyerang. Oke, terima kasih. Ya. Pertandingan tadi cukup seru, tapi sayangnya tim Pondok Bambu kalah karena mungkin fisiknya kurang dan latihan yang sudah kita latih selama ini kurang dipraktekin sama pemain kita. Kalau menurut saya sih anak-anak di babak pertama tuh masih percaya diri banget, setelah kegolan 2, 3 udah mulai menurun tuh mentalnya. Yang jelas sih kita masih tetap defend dulu untuk pemahamannya, dari pressure, terus covering, terus compact, terus balance, udah itu aja. Cukup bagus sih, ada 2 sih kalau dari saya, Rehan dan Nathan. Dia kerja keras, terus dia tanggung jawab juga kalau melakukan kesalahan, udah itu aja sih. Oke, Coach. Coach, selamat untuk pertandingan berikutnya. Terima kasih. Cukup baik sih, tapi kurang komunikasi aja. Kurang di defense-nya aja. Ya karena kurangnya komunikasi dan kekompakan. Kompakan. Defense dan strikernya. Strikernya? Kenapa dengan strikernya? Agar bisa mencetak gol dengan banyak. Oke, terima kasih deh. Ya, makasih ya.
Untuk tanggapannya, alhamdulillah untuk pertandingan sore hari ini modal berharga untuk menaikkan mental pemain dari SSB Cimangkuta dengan raihan poin 3 poin ini untuk memaksimalkan pertandingan berikutnya agar menjadi lebih baik lagi. Ya, mental ya yang pertama-tama kita sangat sulit karena pertahanan lawan yang cukup bagus, tapi alhamdulillah dengan kesabaran pemain, dengan kerjasama pemain, dengan kompak, akhirnya kita bakal menjadikan gol itu terlahir. Sebelum pertandingan, instruksi khusus yaitu untuk pemain kita berikan semangat dulu untuk meraihkan 3 poin pertama untuk Cibinong Putra ini. Makanya kita kasih motivasi untuk menang untuk pertandingan hari ini. Cukup pemain itu ada 2, yaitu untuk striker ya, untuk penyerangan itu ada Rajan, lalu untuk di pertahanan ada kaptennya yaitu Gibran. Lawan ya di babak pertama dia cukup bagus, untuk kompak defense-nya cukup bagus, kita sangat sekali susah untuk mencetak gol. Mungkin karena faktor fisik dengan bola selalu berpihak di Cibinong Putra, akhirnya gawang juga terjebol juga. Nah, untuk penekanan 2 pertandingan berikutnya, berhubung kita udah nggak ada kesempatan untuk lolos, untuk 2 pertandingan terakhir itu menjadi ajang latihan untuk anak-anak untuk bertanding di Liga Top Skor nanti yang sesungguhnya. Jadi ajang ini menjadi latihan untuk anak untuk berkembang dan menambah pengalaman anak-anak. Oke, terima kasih. Oke, ya, sama-sama. Alhamdulillah semuanya permainan lebih bagus dan bekerja samanya lebih aktif. Ya itu kerjasama tim dan membangun serangan dan kembali transisi ke bertahan dan menyerang itu lebih baik. Coach itu memberi untuk semangat dan kasih tahu hari ini kita harus menang dan harus meraih 3 poin. Oke. Striker yang siapa namanya? Rajan. Harus latihan lebih keras lagi, pertandingan ini jangan memuaskan untuk kedepannya lagi. Oke, terima kasih nih. Oke, Sobat GAN, di pelaksanaan GAN PSF League minggu ke-7 ini kita kedatangan salah seorang yang cukup intens dalam pembinaan usia muda, grassroots, dari zaman Pak Cardono malah sudah berkecimpung dalam sepak bola. Mungkin Sobat GAN tahu siapa Pak Cardono, kita bahas di lain sisi. Oke, Kang Ahwani. Ya. Bagaimana Kang tanggapan Kakang terhadap pertandingan hari ini ya? Saya lihat 5 pertandingan, tapi saya concernnya ke penampilan PSF sama Farmel. Oke. Jadi dua tim itu kelihatan tim yang disiapkan. Saya ngelihatnya dari sini. Ketika pemanasan, waktu yang dia ambil lebih banyak. Jumlah sentuhan bolanya saya lihat juga lebih banyak. Baik untuk pemain lapangan maupun penjaga gawang. Kemudian dari briefing sebelum pemanasan, sesudah pemanasan menjelang itu terlihat terarahkan oleh pelatihnya, sehingga mainnya kedua tim ini, baik Farmel maupun PSF, kelihatan ada warna pelatih. Dia bisa menyerang dengan formasi menyerang, ketika kehilangan bola dia transisinya cukup bagus lah. Kerap kelihatan langsung mencari bola, merebut kembali bola, atau kembali konsolidasinya itu teratur, jadi tidak sepotong-potong atau inisiatif sendiri-sendiri, tapi kelihatan terintegrasikan. Itu yang saya lihat, dan kelihatannya juga tadi golnya kan lebih banyak, menangnya jauh, walaupun sebetulnya bisa jauh lebih banyak. Karena ketenangan bermain, kebetulan saya lihatnya di depan gawang sebelah situ ya? Nah, sebelah situ, jadi terlihat terburu-buru dan tenaganya kurang, sehingga bolanya di luar yang dia cetak gol, lebih banyak naik ke atas pada saat itu, padahal terbuka. Pemain belakangnya sudah posisinya out, kemudian gawang juga lurus, dia nendang bola rata-rata satu paha gini ya. Menurut saya tinggal latihannya itu dibuat
lebih intensif, artinya dia bisa nendang bola dasar, juga bola half volley. Kelihatannya di bola dasarnya bagus, di bola half volley-nya yang harus ditingkatkan. Kelihatannya ini dua tim ini sangat menjanjikan baik secara tim maupun pemain. Seperti itu yang tadi saya lihat. Oke, itu dari sisi permainan. Dari sisi apa namanya keterlibatan dari staf-staf pelatih ini segala macam, ada catatan khusus nggak dari Kang Awan? Ada, itu tadi yang saya bilang, saya lihat persiapannya, kebetulan saya setiap yang ada di sini ya, jadi saya bisa lihat bahasa tubuh dia, arahannya dia, yang dua tim itu official timnya bagus sekali. Jadi kelihatan di evaluasi yang tadi kurang itu paruh keduanya terlihat ada perbaikan gitu ya. Jadi tidak stagnan atau malah turun dibanding lawannya. Ya. Nah, apa saran-saran Kang Ahwani terhadap pelatih-pelatih yang ada di seluruh Indonesia yang khusus pembinaan usia muda dan usia dini, berkaca dari yang Kang Ahwani lihat tadi? Jadi kalau pembinaan, saya percaya latar belakang dia pasti punya lisensi yang memadai untuk memimpin anak-anak muda itu. Tetapi kalau yang saya lihat tadi yang namanya evaluasi, analisanya harus lebih tajam, kosakata yang pendek, evaluasi tapi tepat terus kemudian menjadi perbaikan. Kayaknya harus latihannya ada di situ. Ada dua hal evaluasi setengah main itu, kosakatanya pendek, tajam, tetapi memecahkan persoalan yang tadi baru pertama. Nah, ketika udah selesai, dia harus memecahkan keseluruhan untuk perbaikan penampilan. Itu tadi saya juga lihat sudah arahnya ke sana, tapi kelihatannya harus dipertajam lagi dan harus punya data atau catatan ketika sesudah memberikan evaluasi hari ini tingkatannya seperti ini misalnya. Pekan berikutnya kalau ada jadwal itu apakah segini atau masih segini atau di sini. Nah, kalau yang saya lihat, saya sarankan mereka mempunyai catatan. Kalau mempunyai catatan, juga pasti punya data statistik. Saya lihat data statistiknya harus diterapkan dengan baik, karena tidak pernah bohong data statistik. Dari 10 sentuhan bola, 5 aja salah, berarti ini harus perbaikan si pemain, repair. Apalagi lebih dari 5. Tapi kalau dia sentuhan bola 10, 8-nya bagus kan, dia punya excellent gitu ya. Seperti itu. Dia harus bisa membedakan mana yang sentuhan bolanya dan yang benarnya itu imbang sama yang di bawah gitu. Nah, dari pelaksanaan keterlibatan orang tua dari Kang Ahwani lihat dari pelaksanaan hari ini dan pelaksanaan minggu lalu, ada catatan khusus? Ada. Orang tuanya cukup bagus, tidak intervensi, tidak ikut campur, menyerahkan kepada pelatih. Itulah orang tua di dalam grassroots yang diinginkan oleh FIFA guideline buat grassroots. Jadi orang tua menyerahkan sama pelatih. Dan pelatih juga tidak usah dalam bahasa narasi. Kalau anaknya main itu report buat orang tuanya bagus sekali gitu. Kan nggak usah bilang, Bu, Pak, anak bapak, ibu bagus, nggak perlu. Tapi dia lihat sendiri, anak saya dibimbing sama pelatih atau official tim ini bagus. Nah, secara overall pelaksanaan GAN PSF League yang Kang Ahwani lihat dalam beberapa kali kehadiran ini seperti ada penilaian? Saya bagus, cuman saya bercanda aja mau Buning kok kenapa nggak pakai print out? Iya, nanti kita perbaiki kan. Iya, kita mau print out hasilnya. Yang keduanya ini kan bagus ya, terpimpin kerjasama sama yang menugasi wasitnya. Menurut saya terpimpin, wasit yang diturunkannya juga sesuai dengan semangat sepak bola usia muda itu, dibimbing sama pelatih yang mimpin dengan enak, pada kedua belah pihak itu diberi jalan untuk bermain maksimal. Itu teknik wasit untuk memimpin usia muda. Tinggal jika ada perbaikan, dia juga harus aktif memberikan ini loh, pembelajaran perbaikannya seperti ini. Tinggal itu aja. Terima kasih Kang Ahwani. Sama-sama. Sobat GAN, itulah perbincangan kita dengan Kang Ahwani. Saksikan perbincangan kita selanjutnya yang ingin memberikan perbaikan dalam pelaksanaan GAN PSF League di masa-masa mendatang. Dan jangan lupa tahun depan kita tetap akan menggelar GAN PSF League ini, dan siapkanlah tim saudara. Mungkin kita bisa buka di kelas 14 dan 16, itu tergantung kesiapan dari Sobat GAN semua. Salam pembinaan. Halo Sobat GAN, salam pembinaan. Itulah tadi beberapa komentar dari para pelatih yang telah bermain pada minggu ke-7 GAN PSF League usia 14 tahun 2022 ini. Kami dari Garuda Anak Nusantara dan Pancoran Soccer Field mengucapkan terima kasih kepada para pendukung liga ini, pada Teh Pucuk,
Pure Life, Biosquad, Milo, dan Spek yang telah membantu terlaksananya GAN PSF League usia 14 tahun 2022. Sampai ketemu pada minggu berikutnya. Salam pembinaan.